Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini akan melanjutkan mengenai bab persamaan garis lurus, khususnya pada subbab pengertian kemiringan. Jadi ternyata garis lurus yang ada pada suatu koordinat itu memiliki kemiringan. Kita bisa melihat contohnya pada kemiringan. Salah satu contohnya adalah tangga pada gambar 5.8. Ini di buku paket di halaman 223. Ada tangga yang bersandar kepada dinding. Tangga di sini, tangga yang ditunjukkan pada gambar di sini ini menunjukkan bahwa tangga ini adalah garis lurus. Garis lurus dan dinding serta lantainya ini merupakan sumbu. Karena ini yang tegak, tembok ini yang tegak, ini termasuk ke dalam sumbu Y dan lantainya itu adalah sumbu X. Itu salah satu contoh persamaan garis lurus khususnya pada kemiringan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak, karena mungkin di sini sudah dijelaskan juga beberapa kemiringan, kita langsung saja pada soal latihan di halaman 230. Pada halaman ini, pada nomor 1, itu kita diberikan soal identifikasi besar kemiringan tangga tempat tidur di bawah ini. Dengan tangganya ini miring atau bersender kepada kasur. Yang mana kasurnya itu tingginya itu di sini sudah tertulis ya 150 cm dan juga jarak dari kasur di sini bagian bawah, jarak kasur bagian bawah ke tangga bagian bawah itu adalah 50 cm. Baik, kita coba langsung gambarkan, kita bahas, tolong dipahami dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, di soal nomor 1 yang kita tadi bahas, kita coba gambarkan kembali, cuman lebih sederhananya mungkin. Ini ada sebuah tangga dan ada kasur serta lantai. Ini kasur ini ya. Kasurnya ini tingginya 150 cm dan juga jarak dari kasur bagian bawah ke tangga bagian bawah adalah 50 cm. Mungkin di sini kalian akan lebih mudah ketika kalian tahu yang tegak ini atau sumbu yang tegak ini adalah sumbu Y dan sumbu yang mendatar ini adalah sumbu X. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak mana titik pada garis persamaan garis lurus ini? Nah, di sini kita bisa lihat, perhatikan, ada satu titik yang pas di sini, ya, yang menyentuh atau berpotongan dengan sumbu Y. Dan ada titik yang berpotongan pada sumbu X gitu. Oke, baik. Coba sekarang kalian lihat mana titiknya. Titiknya berapa? Di sini ada titik. Kalau suatu garis berpotongan pas dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya itu adalah 0. Sekali lagi, ketika ada garis yang berpotongan atau pas dengan sumbu sumbu Y maksudnya, kayak digambar di sini, ini pas
pas banget si titiknya itu ada di sini. Itu artinya nilai X-nya itu adalah 0. Nah, berapa nilai Y-nya? Berarti Y-nya itu sesuai dengan tinggi kasurnya ini adalah 150. Jadi kita sudah dapat ada titik dengan ukuran 0,150. Seperti itu. Nah, berikutnya ada titik lain. Titik satunya lagi. Ya. Nah, kalau ada titik yang menyentuh, ya, ada titik yang menyentuh pas dengan sumbu X seperti ini, yang ini ada titik, itu artinya nilai Y-nya itu adalah 0, ya, kebalikan dari yang tadi. Jadi titik yang pas atau berpotongan dengan sumbu X itu artinya nilai Y-nya adalah 0. Berarti kalau ini X-nya berapa? Sesuai dengan jarak yang tadi. Jarak dari kasur yang ini, jarak kasur bagian bawah ke tangga bagian bawah itu 50 cm, berarti 50,0. Bisa dipahami ya. Nah, kita sudah dapat nih ada titik 0,150 dan juga titik 50,0. Berikutnya kalian tinggal langsung masukkan saja rumus kemiringan. Kemiringan itu kita simbolkan dengan M. Kalian masih ingat mungkinnya dengan rumusnya M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini jadi rumusnya ya. Ditulis jangan lupa. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Oke. Kita anggap anak-anak, mana yang Y2, mana yang X2, mana yang Y1, mana yang X1. Kita anggap yang ini X2, Y2 ya, yang atas. Yang bawahnya kita anggap X1, Y1. Sebenarnya bebas ya. Kalian mau yang atas atau yang bawah yang X2 nya itu sama aja. Kita coba memasukkan kemiringannya. M sama dengan Y2 nya berapa? Di sini tertulis 150. Berapa Y1 nya di sini? 0. Ya. Jadi Y2 nya 150 diambil dari sini, dari titik yang atas. Y1 nya 0 diambil dari titik yang bawah. Per X2 nya berapa? X2 bersanding dengan Y2 di sini. X2 nya adalah 0, kita tulis 0 dikurangi X1 nya di sini yang bersanding dengan Y1. X1 itu bersanding dengan Y1. Berapa di sini? 50. Berarti 0 dikurang 50. Berapa 150 kurangi 0? 150. Berapa 0 dikurangi 50? Min 50. 150 dikurangi min 50 hasilnya min 3 ya. Plus bagi min ya. Jadi hasilnya adalah kemiringannya itu adalah min 3. Bisa ya. Kita akan bahas nomor 2. Di sini ada soal P dan Q mewakili dua titik garis untuk masing-masing grafik berikut. Di sini ada dua grafik ya, grafik 1 dan grafik 2. Di grafik 1 anak-anak, coba kalian bisa lihat, ini ada titik P dan titik Q. Di sini pun sama ada titik P dan titik Q. Coba perhatikan titik P pada grafik yang pertama. P berapa titiknya? Oke. Titiknya adalah 1,1. Dilihat X-nya dulu yang mendatar ya. 1. Y-nya berapa? 1. Jadi titik P itu 1,1. Terus ada titik Q. Titik Q ini lihat X-nya dulu
ternyata ada pada 2 X-nya dan Y-nya itu pas dengan 4. Berarti titik Q itu adalah 2,4. Sekarang perhatikan grafik yang kedua. Sama di sini ada titik P. Perhatikan lagi oleh kalian. P itu pas X-nya itu dengan -1. Ingat, dicari X-nya dulu ya. Kalau titik itu X, Y, bukan Y, X. X-nya di sini -1 dan Y-nya itu adalah 2. Jadi titik P ini titiknya adalah -1,2. Sekarang ada titik Q. Titik Q ini titiknya adalah X-nya 1, Y-nya juga 1. Jadi titik Q adalah Y1 1,1. Baik. Sekarang kalian perhatikan yang menjadi soalnya, berapa besar kemiringan untuk masing-masing tersebut. Berarti kita cari M dengan rumus yang tadi. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi YX1. Langsung yang B-nya, tentukan 2 titik lain berbeda pada masing-masing garis tersebut. Lalu hitunglah besar kemiringannya. Apakah besar kemiringan garis tersebut berubah atau tetap sama? Mengapa demikian? Jadi nanti kita cari nih titik lain ya. Cari titik lain dulu, kan ini masih banyak ya. Ada beberapa titik lagi. Kita masukkan titiknya, terus kita cari kemiringannya. Apakah dengan kita memasukkan titik yang lain kemiringannya tetap sama atau berbeda? Terus jawabannya seperti apa? Alasannya apa gitu? Kenapa berbeda atau kenapa sama? Oke. Kita coba dari grafik yang nomor 1 terlebih dahulu. Di sini titik P dan titik Q. Titik P-nya itu tadi 1,1 dan titik Q-nya itu adalah 2,4. Semisal yang ini X1, Y1 ya. Yang ini X2, Y2. Jadi M-nya berapa? Kita coba masukkan. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kemiringan atau gradien yang disimbolkan dengan M ini, coba kita masukkan. Y2 nya berapa? 4 kurangi Y1 nya 1 per X2 nya 2, X1 nya itu 1. 2 kurangi 1, 4 kurangi 1 3 per 2 kurangi 1 1, 3 bagi 1 3. Jadi kemiringannya itu adalah 3. Nah, tadi di soal yang B-nya, perintah yang B-nya, kita disuruh untuk cari titik yang lain. Oke. Adakah titik yang kalian lihat di sini? Coba perhatikan, itu kan ada kotak-kotak ya. Coba perhatikan titik yang pas gitu. Titik yang pas dengan garis ini. Oke, baik. Bisa diperhatikan di sini ada titik 0,-2 ya. Kita coba cari titik yang lain ya, 0,-2. Misalkan Y1 nya kita maksudnya Y2 nya kita masih pakai 4 dan X2 nya masih pakai 2. Kan di sini ada pas banget 0,-2. Masukkan 4 dikurangi ya. Kan ini titiknya berapa? 0,-2. Kalau min itu kita masukkan lagi min. Kan ini Y-nya ya. Terus per 2 kurangi X-nya di sini 0. 4 kurang min ini itu sama dengan 4 tambah 2. Jadi
kalau misalkan kita mau mengubah ini si kurang ini jadi tambah, ketika kurang ini jadi tambah, yang min 2 ini jadi plus. Akhirnya 4 tambah 2 per 2 kurangin 0 2. 4 tambah 2 6 kurang bagi 2 sama dengan 3. Jadi tetap kemiringannya itu adalah 3. Jawaban yang B kemiringannya tidak, tetap 3. Nah, ada pertanyaan, mengapa ketika memakai titik yang lain itu kemiringannya tetap 3? Ya, karena kalian perhatikan titik P, titik Q, dan titik yang tadi 0,-2 itu ada pada garis yang sama. Jadi ini harus kalian catat ya, kemiringan akan tetap sama ketika titik tersebut ada pada garis yang sama. Ya, sekali lagi, kemiringan akan sama ketika titik tersebut ada pada garis lurus yang sama. Ingat, ini hanya berlaku pada garis lurus. Oke, itu ya jawaban untuk nomor 2. Kan untuk soal nomor 3, tentukan kemiringan garis dan perpotongan pada sumbu Y untuk setiap garis lurus pada tabel di bawah ini. Oke, baik. Untuk soal nomor 3 ini, Bapak akan mencontohkan satu saja. Berikutnya kalian silakan isi oleh sendiri di buku masing-masing. Nanti di pertemuan secara luring atau KBM secara tatap muka langsung itu dikumpulkan. Oke, Bapak ngambilnya jangan nomor 1 ya, biar kalian juga pas. Coba Bapak masuk ke nomor yang ini, X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Kemiringannya berapa? Perpotongan sumbu Y nya berapa? Contohkan untuk soalnya, X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Anak-anak, ketika kalian melihat persamaan seperti ini, kalian lihat bentuk persamaan ya. Kita bakal tahu suatu kemiringan atau gradien pada suatu persamaan kalau persamaannya sudah membentuk secara umum. Bentuk persamaan, bentuk umum dari suatu persamaan, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX plus C ya. Y sama dengan MX plus C. Y ini variabel, M ini adalah kemiringan, X ini adalah variabelnya, dan C adalah konstanta. Coba lihat kembali ke sini, X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Ini kedua ini belum berbentuk yang sama ya. Makanya tidak bisa kita langsung menyatakan kemiringannya sekian, perpotongan garis pada sumbu Y-nya sekian gitu. Oke, kita ubah dulu yang bentuk ini jadi seperti ini. Oke, lihat di sini ada X, ada Y, ada 1. Y ini tetap di sebelah kiri ya, Y-nya kita tulis tetap di sebelah kiri. Nah, X kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, karena di sini X-nya ada positif, ketika kita pindah ruas jadi negatif, min X seperti itu. Dan ada 1 plus 1. Kalau plus 1 ketika dipindah ruaskan jadi min 1. Nah, coba lihat sama kalian. Ini sudah berbentuk yang sama belum? Sudah. Y sama dengan min X kurang 1 ya. Ini sudah seperti halnya yang di atas, Y sama dengan MX plus C. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan kemiringannya berapa?
kemiringan itu M bersanding dengan X. Ini ada angka nggak yang di depan X? Tidak ada. Kalau tidak ada angka, ingat, ketika tidak ada angka di depan X atau di depan Y, itu artinya ada 1. Dan di sini ada min. Ketika ada min berarti min juga si kemiringannya. Berarti M-nya itu atau gradiennya adalah min 1. Konstantanya tentu sama, min 1 juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, perpotongan pada sumbu Y. Nah, ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, berpotong di sumbu Y, ya, jadi pas seperti ini nih. Ke soal nomor 1 lagi, pas dengan sumbu Y. Lihat seperti ini, berpotong dengan sumbu Y. Ingat, ketika suatu titik berpotongan atau pas dengan sumbu Y, artinya X-nya itu bernilai 0, ya, bernilai 0. Di sini kita lihat, kita masukkan lagi saja ya. Untuk Y-nya kita cari titik ke sini. Ada Y sama dengan min X kurang 1. Ingat, kita cari titik 0, berapa gitu kan, karena dipastikan karena kita mencari titik yang berpotongan dengan sumbu Y, dipastikan X-nya itu nilainya 0. Kita masukkan 0-nya. Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, min 1. Y sama dengan min 0 kurang min 1, tetap ya min 1. Artinya ketika X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, ini kalian tulis. Jadi pada soal, untuk soal yang ini ya, X plus Y plus 1 sama dengan 0, kemiringannya tadi dihasilkan min 1. Tulis min 1. Perpotongan sumbu X, sumbu Y-nya ini hasilnya 0,-1. Silahkan kalian kerjakan dengan nomor-nomor yang lain, dilengkapi sampai selesai. Dan jangan lupa kalian akan mengumpulkannya di pertemuan yang akan mendatang atau pertemuan secara tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.